Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 426 dari kelas I, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan membuat video untuk UAS mata kuliah ilmu negara dengan tema menanyakan ke 10 orang berbeda tentang pendapat mereka mengenai mengapa negara itu harus berdaulat. Baik, kita mulai saja. Dimulai dengan dari teman saya. Mengapa menurut Anda negara itu harus berdaulat, Mas? Karena jika negara tidak berdaulat, maka kita tidak mempunyai kebebasan untuk apapun itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 426 dari kelas I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya dengan tetangga saya yang bernama siapa? Boleh perkenalan, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahim Ridwan. Nah, kali ini pertanyaannya begini, Mas. Menurut Masnya, mengapa negara itu harus berdaulat? Baik, menurut pandangan saya, kenapa suatu negara itu dikatakan harus berdaulat? Karena dengan dia berdaulat, maka secara tidak langsung negara itu bisa independen dalam mengatur sistemnya, baik itu mengatur dalam negerinya maupun hubungan dia dengan negara-negara lain. Mungkin seperti itu yang saya maksudkan. Oke, terima kasih Mas Taufik. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 426 dari kelas I. Kali ini saya bersama dengan teman saya yang merupakan seorang takmir masjid sekaligus pengurus di remaja masjid, kelompok remaja masjid. Baik, untuk Masnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iftikhar Al-Asif. Di sini berupa saya diamanai sebagai takmir masjid dan pengurus remaja masjid yang ada di daerah saya, yaitu di Jombang. Baik, pertanyaannya adalah menurut Mas, mengapa negara itu harus berdaulat? Oke, menurut saya sendiri kenapa negara itu harus berdaulat? Karena negara adalah suatu sistem kekuasaan yang paling tertinggi, yang dimana negara itu berfungsi untuk melindungi rakyat-rakyatnya yang ada di bawah, tanpa ada intervensi dari campur tangan luar. Nah, di sini bisa saya kutip sedikit dari dalil Al-Quran yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi, maka berlangsunglah di jalan Allah dan janganlah kamu melampaui batas. Nah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka dari itu, sebagai rakyat, kita pun juga harus menjaga kedaulatan itu sendiri. Karena sebuah negara tanpa ada kesatuan dari rakyat itu tidak bisa menjaga kedaulatannya secara utuh. Karena rakyat adalah puncak tertinggi dari suatu negara itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama dengan salah satu aparat negara. Boleh diperkenalkan dulu Pak, dari namanya siapa dan dari instansi apa? Nama saya Muhammad Budiman, instansi saya Tentara Nasional Indonesia. Oke, jadi pertanyaannya adalah, menurut Bapak sebagai aparat negara, mengapa negara itu harus berdaulat? Mungkin saya akan menjawab dengan secara singkat ya. Kenapa sih negara itu harus berdaulat? Karena itu menunjukkan bahwa negara itu sudah merdeka. Merdeka dalam apa? Dia mampu mengatur peraturan di dalam negaranya tanpa campur tangan orang lain. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu tukang parkir di daerah Ngijo ya, di Alfamart lebih tepatnya. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu Mas, atas nama siapa? Oke Mas, saya ingin bertanya satu hal aja. Menurut Masnya, kenapa negara harus berdaulat Mas? Karena sebagai orang lapangan yang penting itu ketitipan dan kedaulatan aturan. Negara yang berdaulat bisa mengatur ruang publik dengan tegas dan adil. Jadi tidak ada yang semena-mena. Kalau negara lemah sering yang kuat di dalam, yang menang yang kecil malah tegang. Oh iya. Kedaulatan itu bikin aturan dihormati. Oh. Kerja jadi lebih aman dan masyarakat lebih tenang. Intinya negara kuat itu melindungi yang kecil juga. Oke. Segitu aja. Terima kasih atas opininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.